Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan BMC dari Warung Sabar Menanti. Anggota kami terdiri dari Octavian Bagas Pameka, Afifah Kusnul Khotimah, dan Dian Novita. Yang pertama, profil perusahaan. Perusahaan UMKM yang bergerak di bidang makanan. Rumah makan atau restoran adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut, serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Bisnis ini terkenal di kalangan mahasiswa dan masyarakat sekitar yang awal dibangun sejak tahun 1993. Bisnis UMKM ini bernama Warung Sabar Menanti, yang mempunyai dua warung makanan. Warung utama dikelola oleh Ibu Rokana yang beralamat di Jalan Pelabuhan Tanjung Perak, nomor 122 RT 3 RW 1, Kelurahan Bakalan Kerajaan, Kecamatan Sukun, Malang, Jawa Timur, kode pos 65148. Dan untuk warung cabang dikelola oleh Ibu Yeti yang beralamat di Jalan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, kode pos 65146. Warung cabang tepatnya berada di kantin Fakultas Hukum Universitas Merdeka. Jenis usaha yang direncanakan, kami sangat fokus dalam membuat serta mengembangkan usaha dalam bidang makanan, ataupun bisa disebut dengan rumah makan, yaitu pembuatan berbagai macam makanan yang dapat disajikan sebagai sarapan, makanan siang, dan makan malam. Dengan jenis rawon, soto ayam, soto daging, dan masih banyak jenis lainnya. Kami yakin usaha ini akan berkembang dengan baik karena kami sudah menjalin hubungan baik dengan para customer. Dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan rincian sebagai berikut. Dari hari Senin sampai Jumat, mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 13 atau pukul 1 siang. Yang kedua adalah aset perusahaan. Aset perusahaan yang dimiliki oleh UMKM Warung Sabar Menanti ini diantaranya peralatan, kompor gas sejumlah 4 buah, tabung gas 4 buah, penggorengan 5 buah, kulkas 2 buah, teflon 5 buah, nampan 10 buah, blender 2 buah, piring, sendok, garpu yang masing-masing 20 buah, serta kertas nasi plastik yang masing-masing adalah 50 buah. Selanjutnya, jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan sesuatu yang penting dan diperlukan dalam suatu bisnis UMKM. Menurut UU nomor 13 tahun 2003 yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja. Definisi tenaga kerja sendiri adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. UMKM Warung Sabar Menanti ini memiliki tenaga kerja sebanyak 3 orang, yang penempatannya 2 orang berada di warung pusat dan 1 orang berada di warung Unmer. Selanjutnya ada aspek model canvas. Yang pertama ada customer segment, yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada channel, yang keempat ada revenue stream, yang kelima ada customer relationship. Selanjutnya ada key activities, ada key search, dan key partnership, dan yang terakhir ada cost structure. Next. Untuk yang pertama itu ada customer segment. Segmen ini menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Warung Sabar Menanti ini memiliki target para mahasiswa untuk di warung Unmar, dan sedangkan warung di Terusan Dian memiliki target para pekerja, khususnya pekerja kantoran dan masyarakat perumahan sekitar. Yang kedua ada value proportion. Value proportion ini membahas mengenai manfaat atau benefit yang didapatkan para customer jika memilih bisnis UMKM. Hal ini menjadikan kesempatan untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain.
Dengan posisi promosi mulut ke mulut yang kuat, maka konsumen yang datang telepon, email adalah para customer yang siap beli, siap tawar, dan siap transaksi. Yang ketiga, ada channel. Melalui penggunaan channel yang tepat, value proposition akan tersampaikan ke customer segment. Jadi, channel merupakan adalah salah satu elemen terpenting bagi keberhasilan bisnis. Channel yang digunakan dalam bisnis UMKM ini yaitu mouth to mouth, yaitu promosi dari mulut ke mulut. Suatu bentuk iklan atau promosi gratis yang hanya satu alasan mengapa hal ini sangat penting. Ini dibagikan oleh pelanggan yang dipicu oleh peristiwa yang dialami pelanggan. Strategi ini melampaui apa yang selalu kita harapkan. Next. Selanjutnya ada revenue stream. Aliran pendapatan menjadi salah satu tujuan utama dari sebuah bisnis, sehingga elemen satu ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Pendapatan yang diterima yang diperoleh dari pembayaran secara langsung oleh customer saat membeli makanan. Selanjutnya ada customer relationship. Segmen ini membahas bagaimana jalinan hubungan bisnis dengan pelanggan. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar bisnis kita tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain, hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Nah, di Warung Sabar Menanti ini memanfaatkan waktu luang untuk berkomunikasi dengan customer, yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik, seperti pelayanan yang ramah, cita rasa makanan yang lezat dan fresh, menyediakan berbagai macam pilihan menu, dan memenuhi keinginan konsumen. Dengan hal ini, menjadikan konsumen akan kembali ke warung ini. Selanjutnya ada key activities, yang membahas tentang kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan value proposition yang efektif. Kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah proses pengolahan makanan sehingga memiliki cita rasa yang khas. Selain itu, proses display makanan yang ada di etalase secara menarik para konsumen dan penataan tempat makan yang dibuat senyaman mungkin. Next. Selanjutnya ada key research. Untuk mewujudkan tujuan bisnis diperlukan pengelolaan sumber daya bisnis yang semaksimal mungkin. Semua jenis sumber daya mulai dari pengolahan bahan baku, penataan SDM, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam hal ini. Kunci utama berjalannya kegiatan ini adalah cita rasa dari promosi melalui mouth to mouth atau mulut ke mulut. Selanjutnya ada key partnership. Dalam suatu bisnis, hubungan yang baik dengan supplier atau tim pemasaran juga penting untuk diperhatikan. Tidak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis yang sesuai dengan ekspektasi. Supplier dari kegiatan bisnis ini adalah penjual yang khususnya berada di pasar mergen. Dan yang terakhir ada cost struktur. Segmen yang tidak kalah pentingnya adalah struktur pembiayaan bisnis. Pengelolaan biaya secara efisien yang dijalankan lebih hemat dan bisa meminimalkan resiko kerugian. Biaya yang dikeluarkan berbeda karena menyesuaikan kebutuhan jumlah dan harga pembelian barang ke supplier, serta biaya dan biaya listrik, air, dan telepon. Selanjutnya, pelaporan keuangan. Untuk proses pencatatan laporan keuangan, Warung Sabar Menanti belum mengadakan pencatatan selama masa pandemi COVID-19. Akan tetapi, pemilik mengasumsikan laba bersih yang diterima sebelum masa pandemi di warung utama sebesar 100.000 per hari dan 500.000 per hari di warung cabang. Sedangkan setelah mengalami pandemi, laba berkurang hampir 50%. Yaitu 65.000 per hari di warung utama dan 280.000 per hari di warung cabang. Jadi dapat disimpulkan laba bersih yang diperoleh sebulan sebelum masa pandemi di warung utama Rp100.000 dikali 20 hari mendapatkan hasil 2 juta dan di warung cabang 500 hari dikali 20 hari menghasilkan 10 juta. Jadi laba bersih yang diperoleh dalam 1 bulan yaitu 12 juta. Sedangkan laba bersih yang diperoleh sebulan setelah masa pandemi di warung utama 65.000 dikali 20 hari
menghasilkan 1.300.000 dan di warung cabang 280.000 per hari dikali 20 hari menghasilkan 5.600.000. Laba bersih yang diperoleh setelah masa pandemi yaitu 6.900.000. Next. Selanjutnya, pendanaan. UMKM Warung Sabar Menanti ini menggunakan akses pendanaan dari internal, yaitu modal yang diperoleh dari pendanaan pribadi. Pemilik Warung Sabar Menanti mengungkapkan pernah melakukan pendanaan dari eksternal, akan tetapi tidak melanjutkan. Hal ini dikarenakan selama pembayaran dirasa susah, karena masalah keuangan belum stabil. Akhirnya pemilik memilih untuk tidak melanjutkan pendanaan dari bank. Adapun alasan pemilik UMKM Warung Sabar Menanti ini menggunakan akses pendanaan dari internal atau modal sendiri diantaranya, yang pertama, pemilik merasa lebih tenang karena tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban pemilik. Yang kedua, pemilik tidak perlu bergantung kepada pihak eksternal karena perolehan dana diperoleh dari tabungan pemilik modal. Yang ketiga, pemilik tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang lama. Yang keempat, pemilik usaha UMKM berpendapat bahwa modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah pemilik modal mau menghadapi pihak lain. Yang terakhir, keuntungan akan dikelola oleh pemilik saja. Next. Selanjutnya, menurut pemilik, ada beberapa kekurangan menggunakan modal sendiri. Di antaranya yang pertama, harus sabar dalam menjalani awal mula berbisnis dan menunggu balik modal. Yang kedua, kurang motivasi pemilik. Artinya, pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri, motivasinya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.